yaudah kita nggak tahu ya, percaya aja gitu. Jadi kita kasih aja duit gitu. Dia cabut ngambil duit kita semua udah. Malah kita juga ketipu sama si dukun juga. Wah, trouble gila deh pokoknya. Jadi ceritanya pas begitu ditipu, istrinya ini berasa ditipu juga kan. Cuman Arnold kayak percaya nggak percaya nih ya. Acting kayaknya mungkin Acting gitu. apa gimana nggak percaya deh. Karena masa istrinya ditipu juga sama si suaminya ini gitu. Biasanya nyaranin ke dukun. Iya, gitu. jadi dia bawa dukun ke rumah. Jadi dijajarin kan laki-laki, cewek-cewek ini semua segala macam. Kenapa cuma Arnold yang dipilih gitu loh? Untuk narik sukma dia gitu loh. Biar narik si penipu inilah gitu kan. Jadi seolah-olah nanti dia tidur nih di malam hari, sukma dia tuh bisa kita tarik gitu dari sukma kamu gitu. Kamar dia tuh kan gelap banget tuh. Suruh buka baju, mau narik sukma dari perut katanya. Jadi mulut dia tuh udah di sini. Kita geli dong, ya kan? Kayak, ini ngapain nih mulut ke sini-sini gitu loh. Nih, aku nih udah turun berat badan 1,5 kilogram semenjak direkomendasiin sama Giselle sama Anya Geraldine untuk minum Go Fiber. Go Fiber ini mengandung probiotik yang bagus buat pencernaan dan mengandung ekstrak buah-buahan dan sayur-sayuran yang bagus buat pencernaan kita. Nih ya, caranya tinggal pakai saset. Satu saset ini kita tuang dengan air 150 mg. Dan bukan cuman bikin pencernaan kita bagus, berat badan aku jadi turun, juga baik buat mengurangin kolesterol dan menjaga kesehatan jantung kita. Nih ya, isi Go Fiber, manjur. Go Fiber. Rasanya enak lagi. Minum Go Fiber ya guys. Arnold Leonard sama namanya Monica yang paling susah ya. Monik aja. Coba Monik siapa sih namanya? Monik Krasivaya. Krasivaya ya. Itu nama apa tuh Monica Krasivaya? Itu apa ya? Nama ini entertainnya lah. Oh, nama entertain. Kalau nama kamu kan mestinya Arnold Pratama. Kalau Monik? Mutia Monik. Mutia Monik. Tapi Krasivaya tuh siapa yang ketemu dengan ide nama itu? Dari kecil sebenarnya kakak aku yang ngasih nama. Krasivaya itu tuh bahasa Rusia, artinya cantik gitu. Oh, Monica cantik jadinya ya. Kakak aku dulu suka gitu. Oke, welcome to ke channel kita. Selamat ya, baru berapa? 3 minggu ya? Thank you. Itu baru 3 minggu, baru mau 3 minggu. Sebulan lah ya. Hampir 1 bulan menikah ya. Seru banget dong nih honeymoonan begini ya. Iya. Thank you banget ya kok kita udah diundang ke sini ya. Udah diundang ke sini. Terima kasih aku yang banyak. makasih Kak. Gimana sih rasanya baru menikah tuh? Wow, sesuatu yang luar biasa ya kok ya. Jadi kayak kita kan banyak ya dari fans kita nih kayak, Kak masih muda kok udah nikah gitu kan. Mereka mikirnya mungkin kita tuh masih kayak dulu kali ya. Jadi kayak karena mukanya Arnold nih kayak mungkin masih kayak ya masih remaja lah ya. Ya kamu nggak muda juga kan, maksudnya 28 tahun kan? 28 tahun, tapi image dari penonton dari fans itu kayak Arnold tuh masih seperti mereka gitu. Dan Monik juga sama seperti mereka juga, jadi kayak nggak nyangka ya tiba-tiba seorang Arnold dan juga Monik ini menikah gitu di tahun 2021 kemarin, akhir tahun kemarin kan. Dan rasanya itu sungguh yang apa ya? Nggak pernah kita rasakan gitu sebelumnya, karena kan kita baru pertama kali juga kan menikah kan. Seru. Rasanya kayak gimana? Rasanya seru. belum pernah ngerasain yang ternyata lu bisa juga ya Nol gitu nikah gitu. Lu bisa juga ya gitu merit gitu loh. Gitu ya. Padahal belum ada planning sebelumnya. Kalau udah 8 tahun kayak gue gini kan rada-rada anyep ya kadang ya. Oh gitu ya, kalau udah 8 tahun udah anyep ya. Tapi udah kok. Anaknya kan udah 4 kan? Oh iya, kalau urusan anak mah. Juga ya anak baru lahir. Ah iya, tahun 2021. Itu anak pandemi namanya ya, karena lahirnya di masa lockdown ya kan, nggak ada kerjaan ya, akhirnya bikin anak deh. Kalau Monica tuh pacar keberapanya Arnold? Kalau Monik itu pacar ketiga. Gitu. Terus kok bisa akhirnya mantep banget? Kan pacaran 8 bulan nggak salah ya? Iya, 8 bulan. Sampai akhirnya memutuskan untuk menikah. Karena gini kok, sebelumnya itu gini, waktu Arnold masih menjalankan pacaran ya, masih menjalankan pacaran yang sebelumnya nih. Ntar saya maaf ya saya. Nggak apa-apa. Curhat. Masih pertama kali, jadi sebenarnya Arnold tuh udah punya planning gitu. Pas begitu menjalankan hubungan yang terakhir, itu punya planning sebenarnya
Jadi gue kayaknya nggak mungkin deh kayak gini terus. Harus ada target di umur 28 nih gue harus merit gitu. Tapi pas begitu kemarin Arnold menjalankan hubungan itu sama dia, ya pasti akan ada problem-problem, pasti ada lah ya. Tapi ada sesuatu yang benar-benar Arnold itu tidak bisa menerima dia gitu untuk menjadi istri. Gitu. Dan akhirnya begitu kita putus dan ya udahlah ya, maksudnya menjalankan jalan kita masing-masing, dan akhirnya ketemu Monik ini di satu project sinetron gitu. Jadi pas begitu kemarin Arnold lagi jalan sinetron Kian Santang, dan Monik itu lahir lah di situ, baru muncul lah. Oh, di Kian Santang juga. Kian Santang. Begitu muncul, kamu godain dia tuh ya? Enggak. Malah justru kita Monik yang godain. Enggak juga. Enggak gitu dong kok konsepnya. Malah justru gini, kayak pertama itu kita cuek-cuekan. Nggak ada tegur-teguran sama sekali gitu. Kalau dari saya pribadi tuh nggak mau yang kayak terlalu kesannya itu image-nya kayak laki-laki kayak lu buaya banget gitu. Arnold nggak mau seperti itu, karena walaupun kamu aslinya buaya gitu. Enggak juga. Enggak ya. Enggak ya. Jadi gimana tuh kalau image nggak buaya tuh kalau deketin cewek kayak gimana tuh? Ya, tapi begitu love at first sight gitu, ngelihat langsung ini kayaknya boleh juga nih cewek. Sebelumnya Monik ini kan sesungguhnya nih ya, Arnold sama Monik tuh sebenarnya udah ketemu tuh jauh sebelumnya. Makanya mungkin ada firasat kali ya bahwa dia itu adalah jodoh gua. Jadi pertama kali ketemu tuh kita karena satu project ya, obrolan ringan sih sebenarnya namanya buat ini ya. Teman lah ya, teman di lokasi gitu lah ya. Jadi nggak kepikiran buat deket juga, lebih ke langsung menyadari bahwa ternyata circle pertemanan kita tuh nyambung gitu. Berawal dari itu kok. Jadi kita tuh ngobrolin, lo tuh temennya si ini ya? Oh, kebetulan circle pertemanannya bareng. Ini kita buka aja dulu. Lebih enak buka dulu kali ya. Gatel di sini. Udah kita protokolnya juga. Nggak apa-apa kan ya, Kak? Nah, jadi bener kata Monik tadi kan kita masih satu circle ya, circle pertemanan kita itu sama. Dan juga kemarin tuh nyambungnya itu adalah ketika kita ngomong kayak, Monik, kamu temennya sini ya? Terus dia bilang, iya. Oh, berarti sebenarnya aku pernah ke rumah kamu dong. Emang iya, emang jujur waktu itu sempat pernah ke rumahnya dia pada saat ulang tahun ibunya. Tapi Arnold itu belum kenal banget sama dia dan belum kenal banget lagi, emang nggak pernah sebelumnya kenal gitu loh, nggak pernah ketemu. Jadi karena itulah, karena teman yang sama, kebetulan teman-teman aku ini kan diundang nih karena mama ulang tahun, jadi kayak yuk main gitu kan, makan-makan di rumah gitu. Pas makan-makan di rumah, si temen ini ngomong, Mon, gue mau calling satu temen lagi ya, mau gue kenalin sama lo gitu kan. Terus, siapa gitu kan? Udah nanti dia datang lah dia, tapi nggak nyampe 5 menit langsung cabut karena dia ada urusan juga kan gitu. Gitu, dan akhirnya baru pertama kali ketemunya tuh di situ, makanya punya feeling gitu kayaknya. Aku pernah ke rumah kamu deh gitu. Gitu, dan dia juga menyadari itu gitu. Ya kan? Terus yang kedua kalinya pernah ketemu lagi di mall waktu itu. Jadi dia tuh lagi ke Hypermart gitu kan. Terus habis itu ketemu lagi di eskalator gitu. Jadi ngelihat dia, itu kan yang waktu gue pernah ke rumahnya dia gitu. Oh, ada di gitu doang sih. Hanya papasan doang gitu. Terus yang ketiganya itu ketemu lagi. Jadi gini, Arnold punya manajer dulu. Nah, manajer Arnold itu temannya dia. Gitu. Jadi pada saat tahun baru jadi diundang di satu tempat di rumah neneknya dia, rumahnya teman lah, manajer Arnold gitu. Arnold kesana, dia juga kesana. Ternyata begitu kita sama-sama kesana, Monik tuh udah duluan di sana, Arnold baru datang, ternyata ada dia lagi di sana gitu. Jadi kayak selalu ketemu di suatu kebetulan gitu ya, kayak oh ya ada dia lagi, tapi nggak sadar kita juga kayak nggak yang sapa-sapaan terus kayak hai ngobrol, enggak sama sekali, cuma sekedar nih ya si Arnold ini ya Monik gitu, udah abis itu udah gitu. Tiba-tiba pas di Kian Santang kemarin di satu project itu langsung yang kayak dia ngomong kan, kamu bukan yang waktu itu ya, jangan-jangan aku tuh yang pernah ke rumah kamu ya gitu. Dari situ nyambung tuh akhirnya kita gini ngerasa seru kan di situ kan, oh iya gini gitu, akhirnya cair lah di situ akhirnya. Mulai itu WhatsApp-WhatsAppan, mulai tukar handphone. Enggak. Gimana sih kalau anak milenial sekarang kalau deketin cewek nih? Jujur ya, dia baru pertama kali kan, maksudnya dideketin cowok tuh seperti ini gitu, prospeknya. Jadi Arnold waktu ngedeketin dia itu, jadi sebenarnya naluri aja ya, naluri. Jadi Monik ini kan darah rendah, ya kan. Jadi pas begitu dia namanya Kian Santang kan, itu kan kolosal ya, fighting kan. Jadi secara kebetulan dia tuh ngomong, aduh pusing gitu, pusing. Itu kan kayak kalau misalkan kita duduk berdiri kan pusing, tandanya
ya Rendah. darah rendah kan. Jadi ya udah Arnold ada inisiatif nih untuk beliin obat buat dia gitu. Oh, Jadi begitu. modusnya gitu. Modusnya gitu Sebenarnya ya. sih ya. Kalau orang bilang sih modusnya Akui seperti saja itu ya kemodusan itu ya. Modusnya begitulah. Terus kayak Cuman- beliin makanan. Oh, gitu. iya, Jadi nggak iya, pakai iya. tanya kayak kamu udah makan enggak, Oh, enggak, langsung langsung, diadain gitu iya. kayak makan ya gitu. lebih ke laki banget lah ya gitu Laki ya. banget Kata ya. dia sih gitu kan. Nah, Monik berasa tuh nih cowok kayaknya mulai Aku gitu ya. care gitu ya, kayak Ini ala-ala mau ya. apa nih gitu. satu nih ya, gitu. Ada tanda sesuatu nih gitu. Terus yang lebih menariknya lagi, obrolan kita selanjutnya bukan yang lebih ke basa-basi kayak, oh kamu nanti mau nggak aku ajak jalan? Enggak yang kayak gitu. Langsung gini obrolannya, kalau kamu aku ajak nikah mau nggak? Oh, pertemuan Itu. Pertama kali. obrolan serius pertama langsung nanya. Langsung ke situ gitu. Belum sempet kencan juga dong. Iya belum, Belum. masih di lokasi kan, kita syuting terus kan. Nggak ada Belum yang kesempatan juga nggak ada sih buat kesempatan. Milenial semua serba instan sekarang ya. Jadi jujur aku belum pernah kan digituin kan sama cowok karena ya pengalamannya juga masih dikit ya gitu kan. Langsung Jadi lepek-lepek dong. bukan kelepak-kelepak sih, lebih ke kayak Emang beda iya ya gitu. gitu, emang iya ya beda ya gitu. Tapi ya masih banyak bertanya-tanya sih kayak ini anak serius nggak sih gitu. Tapi memang Monik ini bagusnya dia tuh yang nggak gampang percaya sama laki-laki gitu. Oh, gitu. Itu yang Arnold salutin sama Monik. Jadi kayak begitu Arnold pertama kali kayak dia kan sakit nih waktu itu di rumah. Terus Arnold mau main ke sana kan, nggak dibolehin sama dia, gitu. Karena mungkin ya bagi dia ya rumah gue tuh private buat gue gitu. Jadi nggak sembarang orang tuh bisa tahu rumah gue gitu. Oke, kalau lu mau Gitu. serius baru gitu ya. Kayak Begitu, dia bagusnya bilang sih. kayak ya udah aku jenguk ya ke rumah. Aku lebih ke yang enggak lah, nanti mama tanya dong kayak siapa nih tiba-tiba datang ke rumah belum dikenalin, belum diapain, kan aneh gitu kan. Gitu. Gitu Tapi sih. kamu udah mau nikah waktu ngeliat gelagat-gelagatnya Arnold nih kayak udah mulai berasa-berasa apa? Ngedeketin gitu ya. Celing-celing juga nggak gitu kayak wah lucu juga sih nih cowok ganteng gitu. Oh, Iya. itu. Itu harus diakuin ya, nggak boleh gengsi Ini ya. ini kita ngomong langsung di sini nih ya. Eksklusif nih, jadi kita belum ngomong kemana-mana nih. Jadi ya udah, yang buka ya. Iya ya, emang jujur iya sih karena dia juga yang kayak gitu ya. Iya. Jadi aku juga kayak ngomong ke mama karena Iya. kan aku juga syutingan selalu ditemenin mama kan. Aku bilang ke mama kayak, "Mah, lucu juga ya," gitu kan, kayak gemes ya itu orang, boleh nih gitu. Kayak bercandaan tapi bisa lah diseriusin gitu. Pertama dia nih suka sama rambut Arnold. Dia tuh suka rambut tebel. Jadi Suka kayak Jadi gimana dong kalau itu? Nah kalau ini kan ide brilian ya, jadi ini Di sini- model yang sekarang kalau model ya. sekarang. Oh, ini style baru style 2022 ya. 2022 guys, 2022 tuh. Style terbaru ya sayangnya. kayaknya kamu bisa gituin deh, nggak apa Nanti lucu kalau juga udah sih. udah jadi ayah, udah jadi daddy, pasti akan Oh, jadi gitu, seperti oke. itu. Akan menjadi Enggak, model. aku nggak keberatan sih tukeran rambut ya, kita berdua nih nggak keberatan. Boleh. Iya Jadi paling disukai adalah rambutnya Arnold. Iya, bro. Nggak tahu ya, aku emang tipikal orang yang suka aja gitu sama cowok-cowok rambut-rambut yang kayak gini gitu. dia bilang gitu kan, Suka kayak jujur banget. kan sama Arnold. Iya, aku tuh suka deh sama kamu tuh pas pertama kali kamu tuh kan jalan pakai baju merah tuh. Terus rambutnya tuh kayak dung 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 gitu. Kalau Kayak di dia jalan jalan tuh tuh kayak rambutnya tuh kayak karena tebel kali ya, jadi dia jalan kayak keangkat-angkat gitu, kayak gemes ya mah gitu. Ngomong ke mama, selalu ngomongnya ke mama gitu. Terus mama tuh yang kayak, "Apaan sih dek?" gitu kan, bercandaan sebenarnya. Iya. Tapi boleh juga sih kalau diajak serius. Jadi secara fisik kamu suka rambutnya, Iya, suka, terus ya lumayan ganteng dong. Bukan lumayan yang ganteng lah, ganteng lah. Terus perhatian ya walaupun itu modus ya. Modus ya. oh laki-laki ya, mendapatkan seorang wanita. Enggak, Ya langsung sekarang serius ya, langsung sayang. buaya ya. Terus ya. Emang kok buaya? Enggak juga. Enggak sih. kan? Nah Arnold, Iya. dari kamu main sinetron dari umur berapa? Kalau Arnold itu sebenarnya main sinetron tuh dari umur 5 tahun sebenarnya. 5 tahun. Dari 5 tahun. Arnold tuh udah diajak casting, udah diajak jalan-jalan sama mama untuk apa ke PH-PH. Itu PH minta Arnold buat main di satu sinetron, satu project itu di umur 5 tahun 6 tahun sebenarnya. Dari kecil udah ganteng ya? Ah, iya mungkin ya. Ya nggak mungkin dong oplas. Masa gantengnya oplas ya dari kecil lah. Kalau aku kan ini makin tua makin jelek. Enggak dong. Ganteng tetapnya. Ganteng kok. Dulu waktu aku kecil lucu, aku lihat foto-foto buset, gue dulu lucu Lucu begini, ya? kenapa sekarang jadi begini gitu kan? Enggak lah. Kayaknya masih enggak tetap ya. sama kayak. Nah 5 tahun masih ingat tuh? Hah? Masih 5 ingat? tahun masih ingat waktu itu hujan-hujan doang sih, hujan-hujan kita casting ke MD waktu itu. MD Pictures. MD Picture, terus juga ke Soraya waktu itu.
Sempat abis itu ya udah itu sih baru inget di situnya tuh karena kan masih umur 5 tahun ya. Nah, pengalaman kamu bertahun-tahun di sinetron, main di Iya. TV, film segala macam gitu, kan cewek banyak banget nih. Iya. Ya kan di situ udah nggak abruk-abrukan tuh cewek dari yang bentuknya A sampai Z ada semua gitu kan. Kenapa mau nikah? Nah, jujur nih, dulu Arnold tuh paling takut sama wanita sebenarnya. Serius? Jujur. Dari sekolah, dari SD, SMP, SMA, sampai mau kuliah waktu itu juga takut sama cewek. Oh. Gitu. Jadi gini, sebenarnya takutnya tuh gini. Jadi begitu Arnold dideketin cewek, itu pasti keringet dingin. Arnold. Nggak tahu kenapa, bawaan mungkin ya. Dari Nervous dulu ya. kali ya. Nervous. Lebih kayak nggak bisa ngomong gugup gitu. Terus keringet dingin gitu. Gitu. Mulai terjun di entertain ya. Maksudnya udah bener-bener fokus di entertain karena kan waktu masih sekolah, masih putus-putus lah ya entertainnya gitu, masih sekolah lah gitu. Karena Arnold juga kan tinggal di Lampung gitu, jadi nggak terlalu fokus, Masih nggak pulang kepegang pergi gitu. Jakarta Lampung. Jadi setelah SMA, setelah lulus, nggak kuliah dulu kan, langsung terjun di begini, akhirnya dapat penghasilan, akhirnya nyaman di situ ya udah jalanin terus. Dan Abis itu akhirnya baru pede. dari situ baru pede sama tuh, cewek. merasa pede itu kayaknya gue Emang lu belum ngeliat gua di TV? Gitu ya? keluar lah ya itu aja ya. Gitu. PD-nya ya. Ya udah akhirnya itu ya deket di teman sinetron gitu. Ya, Nah, kenapa mau nikah? Kan dulu ada sempat deket sama Siva, Haju Iya. ya, terus sama Putri juga gitu. Tapi banyak dong cewek-cewek yang deketin kamu, fans kamu juga berjuta-juta tuh. Arsi, Arput, terus Akut. sahabat Arnold ya. Iya. Itu kan banyak sekali fans kamu tuh. Iya. Kan kamu tinggal milih, yang ini aja deh gitu. Iya. Kenapa mau nikah gitu? Karena menurut Arnold itu gini ya, jodoh itu kan nggak bisa kita planning ya. Nggak bisa kita planning kayak, wah dia akan harus jadi istri gua. Nggak bisa seperti itu kalau Arnold pribadi. Jadi ya memang jalanin aja. Jadi Arnold kayak ya udah minta berdoa sama Allah kayak semoga aja nanti di di umur 28 tahun, karena Arnold kan punya cita-cita nih. Di umur 28 tahun tuh Arnold tuh harus udah married. Karena Arnold tuh punya planning tuh nggak mau jauh dari anak gitu. Okay. Umurnya. Jadi begitu kemarin merasa nggak cocok, ya udah gitu. Kemarin lagi ada merasa nggak cocok, ya udah. Jadi nggak bisa Arnold paksa gitu. Jadi ya udah. Pas besok ketemu sama Monik, begitu nggak tahu ya. Entah kenapa Arnold itu mau ngomong sama Monik tuh kayak, lu mau nggak married sama gue gitu? Lu mau nggak nikah sama gue gitu? Dari dalam aja tiba-tiba keluar. Iya, tiba-tiba keluar aja on the spot gitu. Jadi pas begitu Arnold ngomong sama Monik, si Monik langsung kaget gitu. Serius gitu. Tapi kenapa dia? Nah itu yang jadi pertanyaannya. Arnold nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba keceplosan aja ngomong seperti itu. Oh jadi keceplosan? Enggak saya. Ya kan keceplosan semua awalnya kan. Ya kalau keceplosan juga nggak apa-apa sih. Iya nggak apa-apa sih kalau keceplosan. Kan dari hati juga. Oh gitu, kan. oke. Jadi pas begitu yang kemarin Arnold mencoba ngomong sama yang kemarin lah ya, ngomong untuk serius, tapi dianya yang nggak bisa diajak serius dan nggak bisa dipegang omongannya, ya mau nggak mau kita harus lari dong. Dan nggak mungkin dong ketika kita menjalankan hubungan sesuatu, maksudnya menjalin hubungan sesuatu, terus ada yang satu yang dikorbankan, ibarat kata hati gue pribadi nih. Jadi apa yang spesifik yang membuat Spesifik ya? Arnold tertarik sama Monica gitu? Nah, tertariknya itu dia itu anaknya satu, Arnold tuh kan paling suka sama dia itu yang gak gampang dideketin cowok. Punya pride sendiri lah gitu. Terus juga yang kedua dia anaknya baik, sopan, sama orang tua juga. Orang tua kita juga sopan anaknya gitu, yang gak selebor, yang gak aur-auran gitu, yang bener-bener yang dia tahu tata krama lah gitu anaknya gitu. Terus yang kedua, yang ketiga juga dia tuh anaknya jujur. Misalkan ada sih banyak, misalkan cewek atau pasangan nih, misalkan kita janjian mau kemana, kita mau pergi kemana gitu, ibarat kata kayak Arnold misalkan janjian sama cewek nih, kamu di mana sayang? Dia ngomong, oh aku lagi ada di sini nih gitu. Nah kalau Monik tuh nggak seperti itu. Monik tuh lebih tepatnya kayak menghargai si pihak laki-laki lah gitu. Jadi kalau misalnya dia mau kemana dia harus ngomong dulu, tipenya gitu. Jadi dia nggak sembarang kayak tiba-tiba di luar, tiba-tiba dia ngabarin, oh gua ada di sini tiba-tiba gitu, enggak. Dia akan ngabarin, aku boleh nggak keluar gitu, aku boleh nggak ketemu sama ini, aku boleh nggak ketemu sama teman aku jalan diajak teman gitu. Kalau misalnya aku bilang nggak boleh, ya dia nggak. Jadi secara karakter bagus lah ya. Karakter bagus banget. Fisik tertarik dong. Fisik juga cantik banget. Cantik. Iya. Gitu. Nah, terus gimana responnya sahabat Arnold, Arsi, Arput, semua itu para fans-fans yang begitu mendengar rencana pernikahan waktu itu tuh gimana? Mereka semua pada dukung? Alhamdulillah sih, ya sayang ya. Semuanya menerima dengan baik sih. Karena pas begitu kemarin married kan, ya
namanya kita masih PPKM ya, masih di zaman COVID lah gitu. Jadi belum bisa untuk banyak-banyak dulu lah gitu kan, masih ditakar lah undangan. Jadi kita memaksimalinnya itu meritnya tuh di live. Jadi kemarin begitu kita live dan itu banyak banget sih fans dari fans Arput, Arsif, Sahabat Arnold maupun dari fans Monik gitu. Semua menerima dengan baik. Oh, soalnya aku kalau dulu kan pernah ngobrol sama Billy Saputra, Manda Manopo gitu itu, ada Bilman, ada Memes, Bilmes gitu-gitu. Itu suka berantem kadang-kadang ya. Karena suka cekcok ya gitu. Kan? Kayaknya ada nggak cocok gitu, ada lagi dia kayak lebih cocok ini, udahnya yang ngefans sama cewek yang ini, nggak ngefans sama cewek yang ini, jadi suka komen kalau gini-gini lebih adem lah ya. Lebih adem, berarti lebih diterima gitu oleh para fans. Kayak fans-fans dia baik-baik semua deh, kayak positif gitu pemikirannya. Nggak ada sih yang sampai kayak ngehujat kayak gimana sih, alhamdulillah nggak ada. Oke, karena memang aku lihat sih orangnya kayak bubbly gitu ya, nyenengin gitu, senyum terus, semangat terus. Karena itu yang kita butuhkan di sini ya kan. Di hidup kita butuhkan itu sebenarnya. Harus kita mau orang tuh harus berpikir positif ke kita harus memberikan energi positif itu juga ke orang itu. Luar biasa. Gitu. Lebih tepat. Terus katanya mau punya anak cepet-cepet, mau punya anaknya 4 malah katanya ya. Iya 4. Pengennya. Sama, aku juga pengennya 6 tapi boleh 4. Tapi dikasih 4. Ya mudah-mudahan ntar besok nambah lagi ya. Udah Siapa ditutup tahu kan pabriknya. udah ditutup pabriknya. Oke. Udah bangkrut ya pabriknya. Iya, udah nggak boleh lagi. Udah gulung Nah, tikar. kalau kamu pengen punya anak 4, berarti kira-kira mesti buru-buru dong. Mesti buru-buru. Oke, nah sekarang aku mau trace back sedikit ke masa lalu Arnold. Iya. Aku dengar perjuangannya mencapai kebahagiaan sekarang ini tuh sampai tidur di jalanan, Oh iya. tentang lantung, ditipu sama manajemennya, Iya. katanya sempet ya gitu ya. Iya. Terus sempat frustrasi juga gitu. Mungkin boleh diceritain nggak kira-kira gimana? Ya, jadi ceritanya sebenarnya panjang banget, cuman kita ambil intinya aja lah ya. Jadi sebenarnya itu kemarin itu waktu pertama kali Arnold merantau ke Jakarta, itu kan di umur 17 tahun ya, selesai sekolah. Jadi mama itu pengen banget Arnold itu udah deh coba kita fokusin aja di dunia entertain gitu. Ya udah akhirnya sempat ada trouble nih. Jadi Arnold itu kan dari Lampung nih, jadi mama tuh masukin Arnold tuh di majalah Aneka. Gitu kan. Jadi Aneka waktu masih ada nih. Jadi Arnold didaftarin cover boy, dan Arnold juga sebenarnya nggak mau itu cover boy itu, maksudnya nggak jelas gitu loh. Arnold maunya tuh kan langsung kerja gitu atau kuliah gitu. Jadi Arnold itu kan SMK. Jadi SMK itu kan jadi kelas 3 kelas 3 SMK itu kan kita ada kayak ada ini apa namanya itu kayak PKL gitu kan. Jadi Arnold tuh diterima di satu tempat maksudnya tempat kerjaan lah gitu. Jadi setelah sekolah selesai itu Arnold langsung diterima, langsung disuruh kerja gitu. Jadi itu pas banget mama nyuruh seperti itu, Arnold disodorin kontrak gitu. Harus ditandatanganin gitu. Yang dimana Arnold tanda tanganin itu harus ada Arnoldnya, anaknya dan orang tuanya. Gitu. Jadi waduh gimana nih ya, jadi mama mintanya ini, Arnold pengennya kerja gitu. Jadi ada berselisih lah di situ. Akhirnya ya udah Arnold harus mengorbankan pekerjaan Arnold yang ini udah mau diterima ini, tapi Arnold ya harus mengikuti apa yang menjadi kepengenan orang tua aku gitu. Jadi cover boy. Iya, akhirnya sempat agak ngambek tuh di situ kan. Ya udah akhirnya didaftarin, Arnold kayak nggak percaya sih, kayak nggak mungkin gitu kan. Ya udah akhirnya dapat 1 bulan di majalah Aneka tuh foto Arnold ada. Keterima gitu, harus ke Jakarta. Ya udah mau nggak mau dari situ kayak nggak percaya kan, emang iya ya gua keterima gitu kan. Ya udah deh kita coba aja di Jakarta gitu. Kan kamu kayak aku juga ya, kan tingginya nggak lebih dari 170 cm nah, lah itu. gitu. Itu buat cover boy gitu masalah nggak sih? Nggak. Masalah banget sebenarnya. Cuman makanya ini balik lagi rezeki ya. Kita nggak ada yang tahu ya. Tiba-tiba yang lain nih teman-temannya 40 besar dari 1000 orang nih, dari berapa ribu lah gitu. Dari seluruh Indonesia, Arnold tuh keterima di 40 orang. Gitu kan harus melewati yang beberapa ratus ini nih. Berarti Jadi 40 kayak besar lah gitu 40 ya. besar. Jadi kayak nggak nyangka aja gitu Arnold bisa keterima. Jadi pas begitu ketemu tuh tinggi-tinggi, ganteng-ganteng, bule-bule gitu kan. Arnold sendiri yang kecil gitu. Waduh kayaknya gue nggak mungkin menang deh. Emang nggak menang sih, Arnold nggak menang. Pas begitu penjurian Arnold nggak menang, akhirnya ya balik lagi rezeki ya. Walaupun yang juara 1, juara 2, juara 3 itu nggak jadi apa-apa. Malah Arnold yang cuma finalis itu bisa jadi seperti ini gitu loh. Oke. Nah, gitu. Nah, Dan gimana ceritanya tuh? prosesnya itu
Jadi ada ketika orang yang agensi mungkin yang hubungin kamu gitu. ketika Arnold kelar di Coverboy, Arnold kan sempat casting dulu nih. Terus ada ketemu waktu itu kita di Rapi Film, ketemu sama satu manajemen. Itu namanya Andi Vistar. Jadi adalah satu manajemen itu. Terus abis itu Mama nggak setuju karena agak sedikit ya, namanya kan orang awam ya, orang luar nih. Arnold pendatang gitu kan. Jadi kayak nggak sembarang orang untuk ngasih anak gue ke orang lain gitu. Jadi ya udah masih pergi sama Mama kemana-mana gitu. Abis itu ada satu manajemen boyband lah, zaman boyband dulu kan masih up banget ya di tahun 2011 lah. Habis itu Arnold itu di lobby lah sama manajemen ini, sama Mama juga. Arnold mau nggak? Karena Arnold lihat saya lihat kayaknya Arnold tuh pinter nyanyi gitu kan. Ya udah akhirnya itu dites, masuklah di satu PH musik itulah ceritanya gitu. Dia bilang sih ya pecahan dari Sony Record lah gitu. Ya udah akhirnya kita ikutin persyaratannya dia dan akhirnya Arnold masuk di satu kayak tempat gitu, apa namanya itu? Kalau misalkan ini kayak dikasih rumah gitu, apa namanya? Base camp gitulah. Base camp gitulah dikasih. Jadi boyband itu 6 orang, penyanyi grupnya 3 orang, girl bandnya itu ada 5 orang. Jadi total tuh ada 14 orang di rumah itu gitu. Oh, jadi kamu mau diorbitin jadi boyband. Emang kamu punya bakat nyanyi atau hobi menyanyi gitu? Iya, dulu Arnold sempat suka sih nyanyi. Aku pernah lihat kamu ngerilis single sih, tapi itu memang berarti karir kamu dimulainya justru dari nyanyi gitu. Sebenarnya tuh dari nyanyi sebenarnya. Yang benar-benar real dari ini ya gitu. Terus abis itu Arnold ikuti. Jadi dulu Arnold tuh kan jadi pas begitu kakek meninggal, di tahun itu juga kakek meninggal, akhirnya Arnold itu jadi ikut temen. Jadi Mama pulang ke Lampung, akhirnya Arnold itu, Mama percayanya kan Arnold itu kan ini apa namanya di satu tempat manajemen rumah inilah, jadi aman lah Mama untuk kayak ngelepas anaknya gitu kan. Jadi sebenarnya Arnold tuh malah lontang-lantung di sana gitu. Di Jakarta tuh masih lontang-lantung. Masih belum keterima lah di manajemen ini gitu kan. Arnold tuh masih ikut teman gitu. Jadi teman Arnoldnya orang Aceh. Jadi orang Aceh dan dia pun tinggal di tempat tantenya. Gitu. Arnold masih numpang di rumah tantenya dia. Jadi nggak enak dong. Kalau misalkan ya mungkin kalau rumah dia sih masih oke lah ya. Ini masih tinggal di tempat tantenya gitu loh. Dan akhirnya dia dapat manajemen, dia duluan kayak main sinetron gitu-gitu, dan akhirnya pernah ngerasain lah main sinetron, dan akhirnya dia disuruh pulang sama bapaknya untuk ke Medan, pulang ke Aceh. Akhirnya pulang lah. Nah Arnold nggak tahu dong, harus angkat kaki dong dari tempat itu karena itu rumah tantenya. Jadi Arnold nggak enak, Arnold mau cabut, tantenya langsung nahan Arnold. Udah Arnold jangan gitu, di sini aja gitu. Ya udah akhirnya Arnold di situ dulu menetap karena kan Arnold saudara sih banyak di sini, cuman nggak mau ngerepotin saudara kan. Dan juga Mama taunya kita di satu tempat gitu, jadi Arnold sedikit ngebohong lah ya gitu. Karena nggak mau kayak jadi kepikiran orang tua lah gitu, kasihan gitu orang tua di rumah. Habis itu udah tuh Arnold tuh casting sana sini, itu sebelum masuk lagu ya, musik ya, sebelum masuk musik. Habis itu sembari Arnold nunggu kabar juga dari si musik ini keterima atau enggaknya, Arnold casting dulu iklan-iklan. Nah itu Arnold bisa dapetin modal buat casting iklan itu dari, jadi si tantenya ini kan punya anak ya, anak umur-umurnya masih SD kelas 3, kelas 4 lah gitu. Terus abis itu kayak di SD-nya dia itu kan kayak anak-anak yang suka ngegambar gitu. Ya udah akhirnya Arnold kan pinter gambar nih, akhirnya Arnold gambar. Ngelesin lah. Enggak les, malah Arnold cetak gambar itu sebanyak mungkin dan dijualin. Gitu, Arnold jualin untuk dapetin modal itulah. Itu waktu itu kalau nggak salah satu kertas itu Arnold kasih harga tuh 500 perak lah. Jadi Arnold kumpulin kan 500 perak ya. Perjuangan bang. Kumpulin duit 500 perak sampai 10.000 sampai 20.000. Akhirnya tuh Arnold naik kereta pergilah ke mana? Ke tempat casting itulah gitu. Dan di situ ketemu sama teman-teman yang masih ngerintis juga. Di situ masih ketemu lah teman-teman kayak si Jeffrey Nicole, sekarang kan udah up nih, namanya udah gede. Dan itu sebenarnya teman sahabat kita juga dari susah juga dulu gitu kan. Habis itu kita ya udah kita lebih ke susah senang bareng lah gitu. Pengalaman yang paling memorable lah, yang paling kamu memori banget lah gitu. Terus abis itu memori banget tuh apa sih yang paling ngelangsa banget ya hidup gue ya gitu, di mana tuh? Abis itu setelah itu Arnold keterima nih di boyband, keterima di boyband. Abis itu ya udah masuklah ke rumah ini, base camp ini. Terus singkat cerita, tiba-tiba si manajemen ini, namanya boleh sebutin ya, siapa tahu ketemu nih orangnya, si
namanya. Kalau nggak salah nih. Ya kan? Nama samaran dia sih sebenarnya. Terus kita ngikutin dia di satu manajemen ini dan dia tuh bilang pecahan dari PH bagus lah gitu, PH musik bagus ternama lah. Terus habis itu dia bilang, nanti kita udah ada schedule ya, karena kita orang daerah, kita nggak ya kita percaya aja lah ya. Dikasih tuh daftar tuh, nanti kita ke sini, kita ke Jepang, kita ke ini gitu lah ya. Karena saya ada kerjasama sama orang Jepang, sama orang ini, sama orang Korea gitu. Habis itu kita menetap di situ, dan Arnold punya feeling nih, kayaknya gue ditipu deh, karena pertama kali Arnold feeling itu, jadi planning dia tuh kayak cuman ngerokok, nyantai, terus abis itu keluar, balik lagi ke rumah itu gitu, kayak nggak ada prospek apa-apa gitu loh. Kita cuma disuruh latihan nyanyi, latihan fisik, lari pagi lah di sekitar komplek itulah gitu. Terus malah dia tuh yang terakhir Arnold lebih kayak klik banget, dia ini penipu, mintain duit. Karena kan yang kita tahu itu kan kalau misalkan manajemen itu demen sama kita dengan maksudnya pride lah buat gua ambil nih anak gitu. Itu dia tidak mengeluarkan modal sama sekali gitu. Malah ini kita mengeluarkan modal. Dia bilang katanya nanti itu kalau nggak salah dia minjem tuh di tanggal 27. Jadi nanti dia bilang katanya saya ganti di tanggal 1 bulan baru lah gitu. Awal bulan lah tanggal 1 saya cairin duit kalian gitu. Saya pinjam dulu untuk produksi gitu. Dan itu masing-masing dari masing-masing per anaknya itu 25 juta. Gitu, dan itu kan ada 14 orang ya, dan itu kan lumayan gede kan duit itu di zaman itu di tahun 2018 lah. 2011 lah. Itu gede tuh, duit itu gede gitu loh. Ya udah akhirnya yaudah kita nggak tahu ya, percaya aja gitu. Jadi kita kasih aja duit gitu. Dari orang tua berarti ini? Iya, saya minta dari orang tua. Malah duit itu pada saat itu duit yang 25 juta itu untuk adik sekolah loh. Karena kan papa sama mama kan nggak kerja nih. Ya kan, karena ya udah waktu itu papa berhenti kerja karena sakit kan papa kan waktu itu. Jadi nggak kerja gitu. Jadi ya udah hasil penghasilan itu dari warung gitu, dari kontrakan rumah gitu. Yang ada di rumah gitu, satu kontrakan sih. Terus habis itu ya udah duitnya gue pakai gitu buat manajemen dia, dan akhirnya dicabut gitu, dia cabut ngambil duit kita semua udah. Jadi setelah dia terima uangnya dia nggak pernah balik lagi? Udah hilang. Nggak pernah balik lagi, udah. Malah kita juga ketipu sama si dukun juga. Wah, trouble gila deh pokoknya. Kalau misalkan Arnold gak kuat, stres mungkin di situ. Bukan dukun cabul. Bayangin dukun cabul. Jadi ceritanya pas begitu ditipu, istrinya ini berasa ditipu juga kan. Cuman Arnold kayak percaya nggak percaya nih ya. Acting kayaknya mungkin. Acting apa gimana nggak percaya deh. Karena masa istrinya ditipu juga sama si suaminya ini gitu. Istrinya nyaranin ke dukun. Iya, gitu. jadi dia bawa dukun ke rumah. Abis itu kayak nanti saya tahu, jadi dijajarin kan laki-laki, cewek-cewek ini semua segala macam. Kenapa cuma Arnold yang dipilih gitu loh untuk narik sukma dia gitu loh? Kayaknya kamu lebih cocok untuk ditarik sukmanya gitu, untuk biar narik si penipu inilah gitu kan. Jadi seolah-olah nanti dia tidur nih di malam hari, sukma dia itu bisa kita tarik gitu dari sukma kamu gitu, dijemput gitu kan. Dukungnya cowok cewek? Cowok. Nah abis itu kayak emang iya ya gitu. Gue tuh gak percaya gitu-gitu kan. Abis itu dibawalah ke Bekasi kita. Kebetulan dia bilang kayak kita tuh ada prakteknya tuh di Bekasi. Ya udah kita ke Bekasi nih. Begitu kita meluncur ke Bekasi, untungnya dia bawa asisten ya, ada lah temen, maksudnya kayak masih remaja juga lah, cewek. Terus habis itu di kamar dia tuh kan gelap banget tuh. Jadi suruh buka baju kita. Kamu doang apa semua? Saya sendiri, karena saya yang dipilih gitu. Ini maksudnya cowok semua? Iya, ada cowok ada cewek. Cuman yang cowok itu ada 8 orang lah, sisanya cewek. Oke. Dari 14 itu. Dan itu disuruh buka baju semua? Enggak, saya doang. Yang dibawa ke Bekasi itu cuma Arnold doang. Cuma Arnold doang. Iya, dibawa ke Bekasi. Abis itu suruh buka baju, mau narik sukma dari perut katanya. Jadi mulut dia tuh udah di sini. Kita geli dong, ya kan? Kayak, ini ngapain nih mulut ke sini-sini gitu loh. Abis itu kayak, yaudah gua nggak boleh refleks, gua nggak boleh refleks nih. Ya udah, kalau refleks gua pukul nih anak nih, ini orang nih, gua bilang. Yaudah akhirnya gua diam. Yaudah akhirnya untung nggak nempel aja. Ya, cuman oh yaudah nanti malam kita ritual yang lebih dalam lagi, dibilang gitu kan. Oh yaudah, abis itu kita nyampe itu kan berarti siang. dukunnya seneng sama? Iya, secara tidak langsung suka sama saya gitu loh. Itu kan siang ritualnya tuh. Nah sore kita masih kayak Arnold masih ngobrol lah sama asistennya dia di luar gitu, masih kayak ya udahlah keluar. Buka baju full 100%? Enggak, baju doang. Oh, baju doang, kaos doang. Terus abis itu
Arnold masih sempat keluar nyari warung gitu kan. Terus abis itu Arnold pikir kayak, oh udah mulai udah harus balik nih karena kan ritualnya abis maghrib ceritanya kayak gitu. Abis maghrib jam 8 lah. Jam Kamu 8 sendirian di rumah tuh berarti? Sendirian, nggak ada siapa, cuma dia doang di rumah itu soalnya. Ya udah akhirnya Arnold datang ke sana. Karena kan udah buntu ya, nggak tahu harus gimana lagi kan. Ya mau nggak mau gue harus balikin nih duit nih 25 juta. Mikirnya itu doang kan. Ya udah abis itu datang ke sana disuruh buka semuanya. Mas yang ritual abis maghrib nih? Iya, suruh buka semuanya. Gue bilang, jangan, nggak bisa. Gue bilang, gue nggak bisa gitu kan. Karena, ya apaan, ngapain gue harus buka semuanya? Gue bilang kayak gitu kan. Terus habis itu, ya udah nggak usah deh kalau gitu. Ya udah, ini aja, buka baju yang kayak tadi aja gitu kan. Terus dijampe-jampe sama dia gitu-gitu kan. Wah ini dia ada di sini nih, dia ada di Bogor nih. Dia bilang kayak gitu kan. Emang secepat itu ya gue bilang kan. Kayak, nggak make sense aja gitu loh. Oh ada di Bogor, ya udah kalau gitu besok kita ke Bogor nih untuk grebek dia gitu kan. Ya udah akhirnya gue percaya aja pada saat itu kan otomatis kita nggak langsung balik sana kan karena itu ritual udah sampai jam 11 malam tuh. Jadi ya udah nginep di situ. Akhirnya pas nginep di situ saya tidur udah mulai kayak digrepe sama dia nih. Dipegang-pegang kan. Langsung gue pukul dong. Itu orang di tempat langsung cabut gue. Gue ancam aja nih kalau lu macam-macam gue bunuh di tempat lu, gue bilang kayak gitu kan. Usianya kira-kira berapa? Umur 18 tahun 19 tahun lah. Iya. Si dukunnya itu umur 30-an lebih lah. 30-an lebih. 38 lah. Iya masih jiwa-jiwa muda lah ya. Badan besar gitu. Masih muda. Arnold pukul di tempat, abis itu gue mau ajak ribut nih orang nih. Gue gak takut mau dukun-dukun, gue bilang kayak gitu kan langsung kan. Lu dukun cabul lu gini. Pokoknya Arnold ngomong seperti itu, abis itu cabut nih Arnold nih. Waduh mana gue gak punya uang lagi kan untuk balik ke pasar Minggu. Ke tempat itu karena kan rumah itu kita harus cabut 2 hari lagi gitu loh karena Arnold sempat ngomong sama orang RT di situ. Nah kenapa Arnold bisa percaya dia nipu itu Arnold percaya karena Arnold tuh ngomong di situ kan ada RT setempat jadi Arnold ngomong itu rumah punya siapa sih, punya bukan katanya, itu punya orang Depok. Waduh gue berasa ditipu dong. Ya udah akhirnya disitulah bener-bener kayak kerasa tertipu banget lah gitu. Kabur hilang gitu ya. Balik ke pasar Minggu. Akhirnya itu dari si asistennya dia, temannya dia. Akhirnya ngasih duit tuh buat kita cabut balik. Jadi diarahin kamu asisten dukun. Iya asisten dukun. Jadi kamu naik kereta ini aja ya, nanti dari sini ke sini, nanti kamu berhentinya di sini gitu. Udah gue berani diri dong. Gue malah nggak berani lagi begitu kan dari dulu. Ya udah akhirnya berani diri di situ tuh gue merasa kayak wah gue nggak boleh kayak ngerasa terpuruk nih. Kalau terpuruk dikit gue jadi stres pasti. Karena keras banget dunia Jakarta. Mama tahu nggak tuh? Mama nggak tahu sama sekali. Mama taunya tuh enak aja Arnold tuh di tempat itu gitu loh. Mengenai 25 jutanya bakal hilang juga mamanya nggak percaya. Terus abis itu cabut nyampe. Ya udah akhirnya Arnold itu besok harus sudah angkat kaki dari rumah itu gitu kan. Ya udah Arnold cuma bisa berdoa. Ya kan nggak tahu harus gimana lagi. Satu persatu tuh orang-orang udah pada cabut kan teman-teman, jadi cuma Arnold sama temen doang berdua tuh. Si istri itu udah cabut juga katanya gue bakalan gue ke balik ke tempatnya dia, asalnya dia tuh di Cimahi gitu. Ya udah Arnold cuma berdua doang di rumah itu, segede itu cuma berdua. Jadi cuma nunggu diusir doang gitu. Ya udah akhirnya Arnold cek Facebook, zaman itu kan masih Facebook tuh, ada satu notif nih dari manajemen artis lah ya, yang bener-bener kayak ya udah ngorbitin artis untuk main sinetron lah gitu. Pada saat itu di Genta Buana, Arnold di mana gitu kan. Nah ini orang ini pas kita lihat profilnya ternyata waktu pernah ketemu tuh sama Mama di Rapi Film, si yang laki-laki ini ngechat lagi. Ya udah akhirnya Arnold kayak ya udahlah nggak tahu harus gimana lagi. Ya udah akhirnya kita chat janjian di pasar Minggu. Pasar Minggu ya udah orang kan belum datang nih. Waduh belum datang, kita harus sudah cabut dari rumah itu besoknya nih. Ya udah akhirnya hujan, Arnold tarik koper tuh. Pada saat itu kan rambut masih kuning gitu lah ya, masih kayak boyband gitu lah ya. Terus ke halte bis yang di pasar Minggu. Arnold bawa koper, hujanan di situ. Ya udah diam aja di situ duduk nunggu jemputan gitu. Pahit banget ya. Terus mana gue nangis pada saat itu kan, aduh kok gini banget ya hidup di Jakarta ya, maksudnya keras banget ya. Udah ditipu. Gue udah kayak mikir kayak ke depannya gue jadi apa ya gitu, gue mikirnya kayak gitu. Jadi apa, gue harus kemana lagi nih, prospek gue tuh gue ke depannya harus ngapain gitu loh. Ya udah akhirnya tuh ketemulah, datanglah si manajemen ini ngejemput. Akhirnya pas begitu gue dijemput, ada 2 orang nih yang ibarat kata ya kayak gue lah ya, laki banget lah, maksudnya selebor banget lah gitu anaknya.
Ya udah, akhirnya tuh diajak casting ke Genta Buana waktu itu. Pada saat itu kan Arnold belum ada persiapan sekalipun kan. Tapi kamu berani tuh naik mobil itu juga akhirnya? Mau nggak mau, kok berani-beraniin. Daripada gue di halte kehujanan, gue jadi kayak orang gila ya kan. Mendingan ya udah deh gue ikut aja gitu. Ya udah pas begitu gue ikut aja casting Genta Buana, malah gue diginiin. Ini siapa nih yang lainnya pada masuk acting, gue doang digini karena gue belum tahu acting kan. Ih siapa nih, kayaknya nggak cocok, digituin gue. Nggak cocok nih mah jadi pemain gitu, karena mungkin rambut gue yang orange alay itu kali ya. Jadi ya udah, akhirnya gue kayak ngelus dada aja, ya kok gini banget gue gitu ya. Udah deh, abis itu gue ke rumahnya dia, si manajemen ini, akhirnya gue tinggal di situ ya kan. Dan singkat cerita di situ kan gue sayang sama nenek gue ya di Lampung ya. Nenek gue meninggal dunia, dan gue deket banget sama nenek gue tuh, deket banget sama nenek gue. Dan gue nggak punya ongkos untuk pulang, nyamperin nenek gue yang udah meninggal. Akhirnya ya udah gue hanya bisa nangis histeris aja, jadi orang gila gue di rumah itu. Yang lainnya pada kerja, gue nya nggak, di rumah itu aja gue. Terus habis itu ya udah gue nggak tahu harus gimana. Habis itu malah setelah itu gue kena beling kaki gue. Malah kebalik, aturan kalau punya Vini itu kena beling dulu nih, baru ada cerita kan. Ini cerita dulu nenek gue meninggal, baru besoknya kena beling. Tambah nggak bisa kerja lagi. Makin gue nggak bisa kerja lagi, robek sini gue udah diperban air tuh. Ya udah, akhirnya itu gue cuma bisa nemenin teman gue casting kemana-mana. Dan di situ ketika gue udah di mana titik terendah gue ya, gue ngerasain bener-bener gue kayak orang stres lah. Gue cuma celana pendek, sendal jepit swallow karena kakinya kan diperban. Iya, terus abis itu gue baju yang meler-meler, yang teman gue udah casting ganteng-ganteng, cantik-cantik nih ya, ada cewek 2 juga waktu itu di rumah itu. Bukan di rumah itu, jadi bawaannya manajemen ini dijemput. Abis itu casting, udah itu kalau nggak salah jam-jam 5 sore lah, karena ngantri banyak kan. Jadi gue dapat terakhir, jadi si teman-teman gue dapat terakhir. Jadi pas begitu udah kelar, udah tutup nih, udah dimatiin lampunya, si produser itu keluar mau pulang, ngelihat Arnold lah di situ. Kamu nggak ikut casting juga? Enggak, tante, kaki saya lagi begini soalnya, dan pakaiannya juga nggak memungkinkan, gue bilang kayak gitu. Udah masuk aja, karakternya kayak kamu kok. Nah iya, karakternya kayak kamu gitu kan. Yaudah, akhirnya suruh masuk ke dalam, cuman profil doang, foto aja nggak apa foto. Akhirnya itu kata tante itu, si ibu itu bilang, yaudah difoto, abis difoto, profile, belum punya pengalaman. Yang lainnya enak ya, casting punya pengalaman, punya inilah, pernah ini, pernah itu. Gue pribadi belum pernah gitu kan. Abis itu casting, ya udah bisa ngedance gak? Waduh, bora-bora ngedance, begini kakinya ya kan. Abis itu udah gini-gini, ya udah gue gini-gini dong, gini-gini doang kan, gak jelas deh pokoknya. Terus abis itu setelah itu ya udah tuh, nanti dikabarin ya 3 hari sih kita untuk ininya, untuk ngabarinnya. Ya udah, abis itu besoknya nganterin mereka ke MD, masih di Tanah Abang tuh. Yang lainnya teman-teman pada bajunya bagus-bagus, gue masih ya celana panjang yang ngewer-ngewer, baju yang masih kayak gembel banget lah gitu, rambut acak-acakan yang gak jelas gitu. Ya udah cuman nungguin temen gue aja abis casting. Tapi pada saat itu masih ada jadi ada teman lah ya di Raffi Film, bukan teman sih, kenalan di situ. Dia bilang, kamu tuh sebenarnya punya potensi di wajah, di kamera kamu tuh enak gitu, tapi kamu belum bisa acting, kamu asahi dulu ya gitu. Pada saat itu gue si Mas Prahara, almarhum, sekarang udah meninggal di tahun berapa lah ya, Mas Prahara itu. Terus habis itu ketemu di sana di MD. Arnold ya gitu kan, kok rambutnya kayak gini, diginiin rambut gue kan, karena rambut gue masih yang oren-oren gitu, nggak jelas lah gitu kan. Terus habis itu itemin ya rambutnya ya gitu kan, dibilang itu biar enak tuh di frame gitu kan. Habis itu Arnold cuma nemenin teman doang gitu. Habis itu si Roni Irawan itu bilang, udah sekalian aja casting gitu kan. Ya udah masuk aja, gak apa-apa, kayak gini gembel, udah gak apa-apa, masuk aja. Era masuk casting, Arnold kan belum pernah acting sama sekali nih. Kayak tanya, udah pernah main belum? Belum sama sekali. Gitu. Udah bisa acting? Enggak. Lah kayak gitu, jujur kan. Loh kok pakai nih perban kaki gue gitu kan. Oh iya. Ya udah. Kamu tuh sebenarnya di frame enak wajahnya. Cuman karena rambutnya alay digituin kan. Jadi mendingan kamu warnain hitam aja deh, atau kamu permak dan rambutnya dipotong gitu. Digituin kan. Emang iya ya gitu. Iya, yaudah. Gini aja deh, kamu profil aja, atau enggak kalau kamu nggak bisa acting, kamu pernah liburan nggak? Pernah. Udah, kamu seolah-olah kamu liburan aja. Kamu ceritain aja pengalaman kamu liburan. Ya udah, di situ gue cerewet dong.
wah gue pernah ini, dipancing lah, gue nggak sadar kan dipancing sama casternya. Emang pernah ngapain aja? Pernah gini loh, gini. Jadi tektokan enak nih, udah tektokan enak, udah tuh, ya udah nanti dikabarin ya, udah selesai itu kabarin. Teman gue yang 9 orang yang ada di rumah itu, yang keterima cuma gue, Dendi. Gila nggak? Itu pertama kali disodorin, Arnold bisa nggak main di Aladdin? Waktu itu masih sinetron Aladdin. Disodorin di kontrak eksklusif malah sama MD. Bisa nggak ke MD untuk ngomongin masalah kontrak gitu kan? Itu tuh udah mulai kayak, hah serius itu kontrak? Iya. Yang lainnya nggak keterima, gue doang. Padahal gue sendal jepit loh. Terus abis itu setelah gue mendengarkan itu, sorenya itu kan gue dapat kan siang ya. Sorenya gue keterima workshop, gue dapat iklan yang iklan. itu. Yang tadi Arnold, gitu ya. workshop ya, selamat kamu ini workshop tanggal sekian. Hah, serius? Di situ gue pertama kali begitu gue datang ke orangnya kan. Terus workshop bajunya udah ini, gue cuma dapat future. Kalau future tuh ibarat kata kalau sinetron tuh extras lah. Gitu, figuran lah yang di belakang gitu kan. Hanya paling belakang banget gitu kan, ada main talent, ada sporting, ada feature, ada figuran gitu-gitu. Dan gue di posisi itu. Gitu pas begitu syuting, gue udah happy banget dong. Gue masuk TV nih gitu kan. Gue masuk TV nih. Padahal cuma iklan berapa detik doang ya. Cuma 15 detik tuh. Nggak kelihatan orang mana sih ngelihat kecuali main talent ya. Main talent baru tuh dilihat, oh ini artisnya nih yang megang produknya. Kalau gue cuma ngedance di belakang doang. Gitu loh. Terus abis itu honornya berapa tuh? Ya Allah, cuma 1,5 juta. Lumayan 2 juga juta, 2 juta, sorry. 2 juta. Tapi gue udah bersyukur. Maksud gue keterima, gue kerja dapat duit gitu. Yang gue mindsetin di otak gue itu gue kerja gue dapet duit, udah itu aja. Untuk gue kumpulin uang untuk gue balikin duit nyokap gue yang di Bolari itu. Jadi udah gue udah happy banget. Ternyata kliennya yang dari Thailand ini ngeliat main Thailand ya, waktu itu main Thailand tuh ada Viti Tropika sama satu orang nih yang di casting. Ketinggian, jadi Viti Tropika tuh segini, si cowok itu tinggi segini, dan juga kaku kayaknya, ngedance tuh kaku gitu loh. Jadi kayak nggak ada ekspresif dari dianya gitu loh. Jadi kayaknya mereka meeting, ngelihat gue tuh, gue lagi di kaca lagi ngafalin gerakan. Habis itu ngeliat, siapa namanya? Arnold ya? Dipanggil ke sini. Terus habis itu dia kayak ngobrol, habis itu ngobrol sama si casternya. Habis itu casternya bilang gini, yuk ganti kostum gitu. Kasih kostum, terus dipanggil si main talentnya. Sini, kostumnya dicopot ya gitu. Waktu itu kan dia kepanjangan tuh, cingkrangan kan. Terus habis itu kependekan. Habis itu di switch, akhirnya gue di switch. Gue yang jadi main talentnya, yang main talent jadi future-nya, figuran. Jadi pada saat itu kayak rezeki gue diputar gitu loh di dia. Jadi akhirnya gue paling depan nih. Terus habis itu gue paling depan, gue seneng kan. Ini apa nih maksudnya nih? Udah, Arnold kan megang produk, nanti minum ya gitu. Emang iya gitu? Iya. Yaudah ntar sama Fitri, halo kak gitu kan. Ngobrol baik banget sih, Fitri tapi baik banget. Kayak nge-invite gue banget lah gitu. Kayak, tadi kan minum-minum kayak gini ya, diajarin. Oh iya, karena Arnold baru pertama kali nih ya, Arnold ngomong kayak gitu masih Kak Fitri kan. Terus habis itu Arnold tanda tangan kontrak dulu ya gitu. Tanda tangan kontrak, ternyata disodorin 3 kontrak akhirnya. 1 versi, 2 versi, 3 versi. Akhirnya Arnold dapat 3 versi sama 1, kalau zaman namanya iklan itu kan ada billboard ya. Billboard itu kan yang kayak di spanduk tuh ada foto lagi minum gitu kan. Nah itu ada penambahan budget. Itu 3 kontrak, alhamdulillah akhirnya itu balik modal banget. Itu budgetnya 80 juta. Pada saat tahun itu kan gede ya, 80 juta, terus ditambah billboardnya lagi 20 juta. Jadi kamu dapat 100 juta lebih. Di pekerjaan pertama kamu berarti dong? Pertama kali kerja, pecah telurnya, langsung ngumpulin 100 juta lebih. Itu rasanya kayak apa tuh? Wow, itu kayak hati gue tuh kayak gue loncat-loncat sendiri. Dan itu pada zaman itu ya cash, yang nggak nunggu duit yang harus 3 bulan, apa dibayarnya itu harus bertahap. Kan ada kan pembayaran sekarang yang bertahap kan. Kalau itu langsung cash. Begitu gua kerja kelar, itu langsung ditransfer sama orangnya. Kliennya. Wow, itu gua bener-bener kayak nangis. Gua nangis, asli gua nangis. Dapat cek segede itu, dan itu gua kayak nggak nyangka. Akhirnya kayak gua bisa bukan balikin lagi ya, malah gua bisa kasih duit itu ke nyokap gua. Akhirnya gua kasih itu semuanya. Ma, ini penghasilan Arnold nih. Wah, gede banget tuh gitu kan. Ya udah, akhirnya gue seneng dong ya kan. Wah, gue happy banget nih. Dan juga di situ tuh mulai kayak billboard gue, kayak gue jalan, ih ada foto gue ya gitu ya di situ di jalan ya. Terus juga kayak setelah hampir diperkosa dan ditelantarkan pahitnya dunia, pahitnya Jakarta. Akhirnya di situ pertama kali gue pecah telur masuk di TV. Gue lihat di iklan. Pada saat itu tuh gue nonton sinetron, nonton apa?
orang mah nungguin sinetronnya ya, malas nonton iklan ya. Kadang-kadang kita kayak gitu kan, kalau gue malah pengen nonton iklannya. Ada gue Gua pengen soalnya lihat, gitu ya. ada gue dia. Jadi pas begitu muncul iklannya, wah gue nih langsung gue videoin tuh gue. Anjing se-happy itu gue. Se-happy itu, terus habis itu setelah gue syuting, dapat duit itu dan MD manggil gue juga untuk main sinetron, tapi bagusnya MD waktu itu dikasih pembelajaran dulu latihan acting, jadi Arnold nggak mentah actingnya, jadi dikasih latihan dulu 3 bulan. Abis itu adalah beberapa artis lah ya sekarang udah jadi terkenal. Terus kita dikasih les acting, abis itu setelah itu udah kita dimainin, dikasih satu project. Di situ tuh Arnold udah mulai berkembang tuh di situ, udah mulai bisa acting, udah mulai bisa membawa diri gitu kan. Dan setelah itu manajemen produser yang kemarin kita mainin iklan itu manggil Arnold lagi, kamu bisa nggak main iklan ini? Jadi akhirnya tawaran, udah tuh dari situ hubungan baik sama si klien itu. Akhirnya Arnold dipakai terus akhirnya dari situ. Dari situ dipakai terus. Produknya apa sih, sorry? Produknya waktu nggak apa-apa nih, masukin dah. Waktu itu produknya Oki Jelly Drink, itu yang 3 versi. Terus habis itu ada Ricis Nabati Thailand, Arnold dipanggil juga sama dia untuk mainin di iklan itu, main talentnya. Padahal di situ kan yang mukanya harus yang Korea kan, main talent. Tapi Arnold yang dipercaya buat mainin perannya di situ gitu. Menurut kamu tuh padahal Arnold nggak Korea, mana ada Korea. Menurut kamu kenapa? Ya? Menurut kamu tuh kenapa? Apanya tuh? Kenapa bisa jadi kamu gitu? Rezeki. Karena ya menurut aku, rezeki tentunya. Rezeki Tapi tentunya. maksudnya pasti Yang kan ada yang dilihat sama si. Nah, mungkin percaya dirinya kali ya, motivasinya Arnold kali ya untuk kayak, wah gue udah ditelanjangin di Jakarta, gue udah ngerasain pahit manisnya di Jakarta, manisnya belum ada, pahit mulu malah, pahit mulu, asin mulu di Jakarta, itu mungkin yang bikin aura Arnold tuh jadi kebuka kali ya, jadi kayak termotivasi, enggak, gue harus maju gitu. Di situ tuh Arnold udah harus maju. Mungkin aura positifnya itu yang ketangkep sama iya, para. jadi rezeki juga ngalir kan di situ kan, ketika kita berpikir positif, rezeki akan positif masuk juga ke kita karakternya gitu. juga kan, mungkin kan memang dibutuhin karakternya kayak gitu, jadi Iya, gitu. kebetulan lah ya. Kebetulan. Singkat cerita Yang seperti itulah. menguntungkan lah ya. menguntungkan. Singkat cerita seperti itulah guys, dan alhamdulillah sampai sejauh ini dan sampai sekarang RL punya fans base, punya orang-orang yang orang tuh bisa kenal Arnold gitu kan. Jadi ya segala sesuatunya kita nggak boleh sombong lah sama seseorang itu ya. Maksudnya kita kan tahu prosesnya ya. Jadi nggak gampang gitu loh untuk menjadi. Nah, ini sesuatu. getaran positif ini yang dirasakan sama mama kamu juga mungkin gitu ya? Iya. Kalau jadi waktu pertama kali Arnold akhirnya melamar tuh keluarga kamu langsung oke semua? Alhamdulillahnya sih langsung oke ya, karena dia kayak gitu kan, mungkin dengan bawa aura positifnya itulah. Terus apa adanya juga kan, Arnold tuh apa adanya orangnya. Jadi kalau misalnya dia bilang kayak ini aku kayak gini, ya udah dia jujur aja gitu ngomong kayak gitu. Mungkin itu yang dilihat, ditangkap sama Baba sama Mama, mungkin itu kali ya. Oh, nih anak jujur ya, nih anak terbuka ya gitu. Dan Karena apa lancar-lancar aja, Lancar-lancar aja. nikahannya semua. Gitu. Karena ya begitu yang kita diajarkan sama orang tua, apapun, karena kan Arnold kan merantau ya, harus membawa diri yang benar-benar ya lo harus jujur gitu. Lo harus jujur, lo nggak boleh bohong sama orang. Lo harus terbuka, maksudnya terbuka dalam arti kayak ya udah kalau lo ngapain, misalkan lo jujur, lo harus jujur gitu, nggak boleh kayak bohong sama orang sekalipun tuh jangan, karena itu akan menjauhkan lo dari rezeki gitu. Monik, Yes. nah papa mama kamu setuju punya anak dari dunia, punya mantu dari dunia entertain? Setuju. Setuju. Nggak ada masalah, maksudnya takutnya kan biasanya kadang-kadang Ada. takut wah nanti nih playboy nih atau gimana atau. Mungkin kalau dari pihak Baba ya, sebenarnya dari dulu sih selalu pesan ya kalau bisa janganlah dari dunia itu, karena Monik pribadi juga sebenarnya tidak diizinkan untuk terjun di dunia itu gitu, di dunia entertain, karena ya kembali lagi orang Arab biasanya nggak membolehkan kan ke dunia seni kayak gitu. Tapi ya udah, kembali lagi namanya pilihan anaknya, terus juga dia juga datangnya baik-baik, sama orang tuanya juga baik-baik semuanya, jadi ya diterima gitu. Oh. Papa kamu masih ada kan? Masih ada. Tapi kok pas di nikahan nggak yang mengantar? Karena kemarin tuh gini, nggak enak badan juga gitu kan, karena kan babanya Monik ini kan
pekerja keras nih gitu kan, punya toko juga gitu kan di Tegal gitu, dan Tegal Kebetulan memang beda kota kan, Baba tuh beda kota, Baba di Tegal. Jadi lagi sakit. masalah pandemi kayak gini kan harus vaksin segala macam. Kebetulan memang belum vaksin juga, jadi Karena kan udah agak umur ya? dipersulit. Iya, Udah karena kan udah umur, umur. jadi dia agak takut kan buat Iya. vaksin segala macam. Jadi ya udah, akhirnya kita memutuskan untuk ya udah deh nggak apa-apa gitu kan. Monik juga punya kakak laki-laki kan, dan dia memang Udah si menyetujui Baba itu. memang menyetujui itu, dan memang minta tolong juga sama kakaknya Romi juga kan, minta tolong ya udah waliin Baba ya gitu, karena Baba nggak bisa ke sana karena kendala ini, pandemi ini gitu, Oke. tidak membolehkan gitulah. Jadi ya mau nggak mau, karena kita juga meritnya di sini gitu, bukan di sana apalagi kan. Yang penting kan sekarang semua sudah happy end. Iya. Thank you udah sharing ceritanya luar Iya. biasa nih ya, bener-bener aku coba wow banget gila ngeliat. Tapi ngomong-ngomong nih, Arnold mau nanya nih, ini kue enak banget ya? empuk banget ya? Bukan lagi. Empuk banget ya? Kita kan udah ngobrol panjang nih, dari tadi kan biasa kan kalau kita ngobrol nih pegel gitu kan. Ini enggak mantap, loh, sama pegel sekali gitu loh, kan. ini PW banget Jadi, loh. biasa Arnold Q&A atau misalkan podcast di tempat yang lain nih biasanya kayak sakit gitu ya. Tapi kalau ini kok kayak mau berapa jam, ayo deh kita ngobrol gitu loh. Soalnya kita Empuk gitu kita dalam, jadi Nah. akhirnya dari furniture Rosewood Living ini tuh bukan cuma buat duduk, biasanya kalau buat di depan TV itu bisa buat tidur-tiduran. Kenapa? Karena kita Wah. bikin dalam-dalam semua nih. Karena ini juga Ini- udah empuk, ini jadi kalau enak misalnya Terus kita mau bahannya juga kita foamy pilih ini yang juga enak ya. foamy, enak, warna-warnanya juga yang warna juga ini, soft, gitu. bagus. Ini kalau kayak gini nih namanya apa sih? Kok Velvet. velvet ya? Velvet. Oh, velvet. Ya itu memang bahan favorit aku ya. Aku seneng soalnya buat Bagus banget, suka. buat iklim Indonesia yang rada panas gitu ya, bahan-bahan kayak gini tuh bikin sejuk lah. Sejuk Iya, ya. sejuk, adem. Jadi cocok lah ya. Jadi kalau Rofi ini menyesuaikan iklim lah ya, berarti ya. Ya, Memikirkan kalau di- semuanya lah kalau gitu di ya. Amerika mungkin karena mereka sering dingin ya, mereka pakai bahan yang lebih katun gitu, yang lebih hangat. Kalau kita kan lebih panas, jadi bahan velvet ini jadi favorit gitu. Tapi cerita kamu sih luar biasa. Thank you. Lumayan.